mainan gitu. nih sama Bapak Amrizal nih katanya. Ramah. Suka kasih bonus. Iya, Iya. balik lagi lah gitu ya. Siapa tahu besoknya dapat bonus lagi kan. Iya. Hai, selamat datang di podcast kami Vice Aura. Nah, dengan saya Yinda Ramadhani, Saya Fadila Meza Putri. saya Nini Septiani. Dan saya Cynthia Natasha. Nah, kita bakal bahas apa nih di podcast kita pada hari ini? Kayaknya seru nggak sih kalau kita bahas bisnis aja? Nah, bagaimana kalau kita undang bintang tamu kita? Nah, boleh juga tuh. Nah, langsung aja deh kita undang Bapak Amrizal, pengusaha sukses di Pekanbaru di bidang pertanian. Bapak, kami mohon untuk bergabung di podcast kami. Selamat datang, Bapak. Silahkan duduk, Bapak. Oke, selamat siang semuanya. Kembali lagi di Vibes Aura. Hari ini kami kedatangan bintang tamu Bapak Amrizal selaku pengusaha pertanian yang cukup sukses di Pekanbaru. Nah, Pak, kenapa sih mau membuka usaha pertanian dari sekian banyak nih usaha yang ada di Pekanbaru nih? Akhirnya milih usaha pertanian. Iya, karena kalau Bapak itu menilai dari awal itu bahwasanya pertanian ini tidak ada matinya, karena selagi di Pekanbaru ataupun di wilayah manapun masih butuh dengan pangan, berarti maka usaha pertanian ini Masih ada gitu. tetap harus ada. Bisa ceritakan nggak Pak, bagaimana sih Bapak mulai bisnis ini dengan baik gitu? Ya, awal mulanya itu ya pertama kita harus melihat kondisi daerah itu sendiri. Bahwasanya di daerah kita ini Pekanbaru pangan itu kan cukup kurang ya, kita impor maksudnya itu banyak Mengimpor dari luar. bukan diimpor, maksudnya itu dikirim dari daerah lain. Contohnya dari Sumbar ataupun dari Medan. Jadi potensi untuk pertanian ini kedepannya ya bagus gitu, karena kita melihat sekeliling kita bahwasanya potensi untuk berusaha jadi usahawan nih pertanian itu cukup menjanjikan. Cukup Iya. besar juga keuntungannya. Apa sih tantangan terbesar Bapak selama menjalani bisnis ini? Pasti ada tantangan itu banyak ya kan, namanya usaha ini apalagi zaman sekarang ini telah menjamur ya, dari segi pertanian ini cukup menjanjikan. Jadi kayak kalangan lain juga, kawan-kawan lain juga yang buka di usaha pertanian ini, ya pastilah kalau ada namanya usaha itu ada turun naiknya, itu pasti ada. Karena ya kita tahu pertanian ini cukup menjanjikan, jadi ya berjamur gitu untuk usaha pertanian itu. Pernah nggak sih Pak mengalami kegagalan gitu? Atau mungkin modalnya nggak balik nih? Gimana bagaimana menghadapi kegagalan gitu Pak? Pasti itu kegagalan itu pasti ada. Cuman kan kita tidak boleh menyerah gitu aja kan. Yang penting niat kita itu udah bulat. Kalau usaha itu ya sesuai dengan Nggak boleh berhenti di tidak jalan. boleh berhenti di tengah jalan, Ya, karena harus laju ya. ya kita tetap fokus. Niat di hati itu kan ada. Kita harus, kalau macam mana harus maju gitu. Jadi ya kegagalan itu pasti ada, cuman ya kita terus berjuang dan berdoa gitu. Pak pernah kena tipu nggak sih gitu kalau dalam usaha ini, pernah dibohongi atau gimana gitu dari rekan-rekan atau sesama dari pengusaha di bidang pertanian gitu Pak? Ya ada juga, cuman ya kita tetap waspada ya kan. Kalau namanya bidang usaha itu pasti ada namanya tipu, Iya. persaingan ataupun
ya namanya usaha ini kan ada ya juga ada modal kayak orang gitu. Jadi ya biasa. Nah, gimana sih Pak, Bapak tuh menerapkan strategi pemasaran dengan pelanggan-pelanggan Bapak? Yang pasti ya namanya kita ini sama pelanggan itu ya tetap baik, bagus, sopan. Karena suatu halnya karena semua bisnis itu kita harus menghadapi pelanggan itu ya memang ya sifat kita harus ramah, itu pasti. Karena ramah itu ya cukup menarik gitu. Walaupun kita namanya usaha ini, kita nggak tahu juga namanya usaha bisnis ini. Ya namanya usaha bisnis ini ya di sana di sini tuh harganya itu bersaing. Iya. Jadi mungkin dengan ramahnya kita ya mungkin orang Balik lagi. balik lagi ke kita. Nah, pernah nggak sih Bapak tuh kasih diskon gitu ke misalnya pelanggan yang setia untuk beli-beli alat-alat ataupun bahan-bahan pertanian ke Bapak? Oh pasti Pasti ada itu ya? itu ada diskon. Juga kita kasih bonus malah. Bonus ya. Ya contoh juga kita pernah ngasih sprayernya juga gitu kan ke petani, saya ada kasih sepatu gitu. Ada juga mengasih yang elektronik lainnya juga. Ya itu untuk menarik pelanggan kita supaya ya lebih mendekat diri lah gitu Mendekatkan sama kepada customer. Jadi customer. mereka merasa kayak dihargai gitu. Iya. Balik lagi. Iya, Karena gitu. nih sama Bapak Amrizal nih katanya Ramah, ramah. suka kasih bonus. Iya, Iya. balik lagi lah gitu ya. Siapa tahu besoknya dapat bonus lagi kan. Iya. Pak, kalau boleh tahu mulai usahanya dari kapan ya Pak? Oh, saya juga lama ya. Udah hampir 20 tahun, udah 20 tahun ya. 20 tahun. Ya itu tadi yang kita jaga itu customer kita. Supaya bagaimana mendekatkan diri kita sama customer kita supaya jangan lari. Karena usaha namanya usaha itu pasti persaingan dagang itu banyak. Jadi ya kita tetap jaga komitmen sama pelanggan kita dengan harga yang terjangkau, mungkin itu. Nah, sebelum Bapak mulai bisnis ini, Bapak punya nggak sih kayak sosok inspirasi ataupun tokoh-tokoh dalam dunia bisnis itu yang Bapak jadikan inspirasi gitu, kayak untuk memulai bisnis ini gitu? Ya pasti ada. Pasti ada ya? Pasti ada. Karena saya dulu orang tua saya itu memang di usaha-usaha yang sifatnya dagang ya. Jadi dari kakek saya, bapak saya, ya sampai ke saya ini sekarang. Jadi bapak saya itu menegaskan ya itu jaga sifat baik sama orang dan selalu jujur. Nah, itu ditanamkan sama kita. Jadi kalau kita itu berbisnis ini jujur itu paling penting. Karena apa? Ya satu sisi kita kan punya apa itu? Punya apa ya? Sama kayak ya istilahnya itu yang di atas kita lah, kayak distributor, kayak pabrikan gitu kan. Pabrikannya tentu kalau namanya kita nggak jujur itu ya itu omongan kan, itu akan sampai. Jadi karena kita jujur ya apapun yang kita minta ya mereka jadi percaya ya. jadi percaya gitu. Jadi orang tua Bapak ya, jadi motivasi Bapak untuk memulai bisnis ini? Motivasi? Enggak, inspirasi. Karena kan orang tua Bapak itu udah pedagang dulu kan, pedagang dulu semuanya. Nah, mungkin Bapak tuh inspirasi ya dari mereka, dari orang tua gitu. Iya, karena gini ya, ini saya cerita agak jauh sedikit ya. Nggak apa-apa. Karena waktu itu Bapak kan cuman sekolahnya nggak sampai kayak kalian ini sampai kuliah ya. Jadi pesanan orang tua saya itu sama saya itu
eh, kalau kau mau jadi orang sukses ataupun menjadi orang yang tidak diperintah sama orang, yaitu dagang. Bener banget. Usaha sendiri. Ya. Usaha sendiri, jadi bos Eh, sendiri ya. Iya, karena ya itu, kalau kita kerja sama orang, walaupun kita kuliah sampai tinggi pun, ya kalau namanya kerja ya pasti sama Pasti orang juga. pasti Ada ada yang atasannya. ada atasannya Ada kan. pasnya. Ya, cuman ya kalau saya sih nggak nganjurkan kayak bapak, karena bapak nggak sekolah gitu ya, bukan nggak sekolah ya, tapi bukan nggak sampai kejuruan tinggi kan. Ya, cuman ya sebagai orang tua kemarin itu ya mengajari kalau kita mau ya mau sukses itu ya sekarang banyak dagang, memang dagang itu yang karena ya cukup menjanjikan lah. Iya. Kalau memang untuk pas apanya. Ya, intinya kesuksesan tuh bukan pangkal dari pendidikan gitu. Iya. Sukses Tidak juga, sukses tuh, tidak juga, karena pendidikan itu harus sebenarnya. Kalau selagi kita mampu, selagi yang apakan mampu ya nggak jadi masalah sebenarnya. Kalau ada pendidikan, kita jadi orang sukses itu lebih bagus, Iya. lebih bagus. Kalau sampai sarjana, sampai apa gitu ya itu lebih bagus sebenarnya. Iya, benar banget. Jadi pendidikan itu cuma sebagai acuan kita gimana ya untuk kedepannya lebih bagus lagi gitu. Jadi sukses itu tidak hanya dari jalur pendidikan, misalnya tergantung motivasi kita, semangat kita bagaimana. Ada juga nih orang yang tidak sekolah atau mungkin hanya tamatan SD, SMP, mereka bisa sukses dan bisa membuktikan dirinya, oh kami bisa loh bersaing juga sama orang yang berpendidikan gitu. Jadi seperti itulah kira-kira ya dapat disimpulkan dari kisahnya Bapak Amrizal. Iya. Nih Pak, kemarin kan ada pandemi corona. Ya. Apakah ada yang mempengaruhi tentang bisnis Bapak itu? Alhamdulillah ya, tapi ya, memang ada, tapi tidak begitu Signifikan lah. signifikan sekali, karena kita namanya, ya itulah tadi yang saya bilang dari awal, bisnis itu kita harus lihat juga bisnis apa yang cocok sama kita. Karena sekolah itu makanya bilang penting juga, karena ada di situ jurusan ataupun Masih lebih luas. gimana ya, Jurusan untuk Iya. mengembangkan diri. mengembangkan diri. Jadi karena yang saya bilang tadi, kalau pertanian ini tidak ada matinya. Iya. Nah, pas selagi orang di dunia ini ataupun di Indonesia dimakan, Iya. ya pasti pertanian harus jalan. Tak butuh ya Pak ya? Tidak butuh. Jadi COVID itu tidak menghalangi sekali, karena petani tetap bekerja, Iya. karena dia tidak langsung apa ya, komunikasi langsung ya sama kita, dia di kebun gitu kan. Jadi ya nggak begitu kan COVID. Jadi tidak ada penurunan atau apa gitu Sama sama omset gitu Pak. Ya nggak begitu. tidak begitu banyak ya. Tapi ada ya Pak ya? Ada efeknya, pasti ada, Iya. efeknya ada, cuman tidak mengganggu. Nah, kalau masa COVID kemarin nih Pak, kan kemarin kebanyakan tempat lockdown ya. Gimana sih Pak? Jadi apakah masih bisa mengekspor atau mengirim barang ke luar kota gitu? Bukan ekspor impor ya, berarti ya itu berarti untuk mengirim Luar barang daerah. ke Luar daerah ya. Misalnya luar dari Pekanbaru lagi. Iya. Sifatnya bapak kan, bapak ini kan bisnisnya ya memang sampai keluar daerah juga Iya. ya. Karena peraturan pemerintah kemarin itu kalau untuk bahan pangan pertanian itu kan tidak boleh di lockdown. Oh, nggak boleh di lockdown? Iya. Harus tetap. Kalau di lockdown gimana? Oh iya. Usaha pertaniannya gimana? Oh iya, baru tahu ya. Iya, cuman kita harus jaga diri ya. Iya. Nah, kita menjaga jarak. Cuman ya kalau untuk pertanian tidak bisa di lockdown. Pangan itu kan, pertanian itu termasuk membutuhkan
bahan-bahan yang untuk pangan. Iya, benar sekali. Jadi kalau ditutup sama nih apotek, kalau ditutup gimana? Nah, ya itu, cuman ya pedagang elektronik, baju ya itu ya tutup kan. Karena bukan kebutuhan utama. Nah, kalau pertanian sih itu yang saya bilang dari awal kan tidak, karena bisnis ini nih menyangkut orang banyak. Jadi selagi orang makan butuh sayur, ya butuh ada pertanian. Iya. Pupuk, ya obat-obatan. Kalau di COVID tadi ya kalau memang ditutup ya petani mau pupuk apa? Nanti kita mau makan apa? Iya. Gitu ya. Jadinya apa dong? Nggak makan, sudah COVID, kurus semua. Gimana nih Pak tips untuk anak muda zaman sekarang nih untuk memulai bisnis? Apa sih kunci utamanya gitu? Apa sih awalnya gitu Pak? Kalau motivasi untuk anak muda sekarang ya. Kalau Bapak sih ini aja ya. Kalau pertama itu ya pertama jujur, itu pasti jujur ya kan. Jangan yang satu lagi ya ada tekad diri. Ya mau maju gitu kan. Keinginan. Kalau kita udah punya tekad, memang udah kita usaha mamanya gitu, ya sudah jalankan aja usaha itu. Ya nanti kalau ada pun gempleng-gempleng ke sana, rintangan ke sana sini ya itu biasa. Iya. Tapi kita tetap fokus ya. Kalau saya bilang kalau mau maju kan mau berusaha itu ya harus fokus. Jangan pikiran kita itu bercabang-cabang. Maksudnya itu kita membuka ini. Itu kalau Bapak sarankan ya itu jangan. Kenapa? Kita jalankan sesuatu hal itu dulu sampai dia memang betul-betul udah jadi gitu. Iya. Jadi ya kita tekadkan bapaknya mau usaha ini, kita jadikan. Kalau mundur maju itu dalam usaha itu udah biasa. Cuman tergantung kita lagi. Dan satu lagi ya kalau yang masih kuliah ya lanjutkan saja sampai selesai. Nanti setelah nampak peluang-peluang bisnis itu ya silakan, jangan tunggu ragu-ragu untuk melangkah, langsung terjun gitu. Intinya jangan ragu-ragu ya. Jangan Intinya ragu-ragu. fokus juga ya Pak ke satu Fokus. tujuan gitu. Iya harus fokus. Kalau tidak fokus ya itu tadi. Ya banyak contoh kita lihat kan. Karena kan kita ini manusia ini banyak silapnya juga. Tengok ini maju kita mau itu, maju ini kita buka ini, mau maju ini buka ini. Akhirnya nggak ada yang berhasil. Jadi ya? nggak ada yang berhasil. Fokus kan satu tujuan. Kita mau buka usaha ini, fokus sama satu tujuan. Nah, itu satu tempat. Tempat berbisnis usaha itu ya contoh yang bahan-bahannya elektronik gitu ya kita jangan yang di tempat pelosok ya. Iya. Kalau elektronik. Iya. Kalau usaha kalau kayak Bapak boleh aja di pelosok karena menyangkut hajat orang petani banyak ya kan. Jadi di Elaku ini cukup banyak ya orang bekerja sebagai petani, Pak. Di sini alhamdulillah banyak. Karena dulu pernah di Kulim ini sentra sayuran. Oh, sentra sayuran. Sayuran. Jadi untuk pasok ke pasar-pasar Pekanbaru itu masuk di Kulim dulu ya. Kalau sekarang masih, cuman tidak jadi ya. Tidak sebanyak dulu. Nah, karena udah lahan itu udah mulai berkurang ya. Dengan perkembangan zaman banyak bangunan rumah ya. Terima kasih nih untuk teman-teman yang sudah menonton, juga kepada Bapak Amrizal sudah sharing-sharing ilmu bisnisnya kepada kita semua. Semoga apa yang disampaikan Pak Amrizal ini bermanfaat untuk kita semua, dan untuk anak muda jangan ragu-ragu untuk memulai bisnis. Fokus, kalian maunya apa, kembangkan dulu. Misalnya kalau kalian masih kuliah, kembangkan diri kalian, cari skill kalian dulu gitu. Kemudian
mulailah terjun berbisnis. Kalau kalian tidak ingin misalnya kerja kantoran diperintah orang, mulailah bisnis gitu. Karena bisnis ini cukup besar ya keuntungannya, cukup menjanjikan juga. Jadi apalagi kita selagi dari Gen Z ya, Gen Z paling tidak suka itu apa diperintah gitu. Jadi untuk teman-teman bisa mencoba memulai kembali ataupun memulai dari awal, apa sih bisnis yang ingin kalian lakukan gitu. Pak Amrizal, terima kasih atas waktunya udah sharing-sharing ilmu kepada kami. Semoga usahanya sukses selalu dan makin berkembang lah dan makin maju juga usahanya. Dan terima kasih untuk teman-teman semua. Bye bye.